yang lain darimu hari ini. Apa itu karena sepatu flatmu atau kukumu yang baru kau warnai? Pernahkah kau bertanya seperti apa bentuk air tanpa wadah? Pernahkah kau mengira seperti apa bentuk cinta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurfauzin Nihayah, NIM 163, guna memenuhi tugas kuliah ulangan akhir semester mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer. Di sini saya akan membuat studi kasus mengenai jual beli secara pre-order. Nah, di sini itu saya akan mengibaratkan bahwa sebuah toko Nisa Purtama, yaitu yang menjual seragam dari SD sampai SMA, yaitu menjual barang dagangannya secara pre-order, baik memproduksi sendiri maupun membeli dari pasaran. Nah, lalu bagaimana mengenai akadnya? Nah, karena studi kasus tersebut, maka kita bisa mengambil dua akad. Yang pertama yaitu akad istisna, dan yang kedua yaitu akad salam. Akad istisna yaitu jual beli barang secara pesan produksi atau custom dengan cara menentukan spesifikasi barang yang diinginkan pembeli dan waktu pengerjaannya. Maka pembayaran dalam akad istisna ini bisa dengan cara tunai sebelum dibuat pengerjaannya, cara DP, kredit, atau ketika barang pesanan telah selesai. Jadi, ketika toko Nisa Purtama itu menjual barang dagangannya secara memproduksi sendiri, maka akad yang digunakan yaitu akad istisna. Sedangkan jika toko Nisa Purtama itu menjual barangnya dengan cara membeli barang terlebih dahulu di pasaran, maka akad yang digunakan yaitu akad salam. Nah, mengenai akad salam sendiri yaitu akad salam adalah akad pesanan suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati dan dengan pembayaran tunai pada saat akad berlangsung. Akad salam diperbolehkan dalam Islam dan termasuk halal apabila memiliki syarat-syarat tersebut, yaitu yang pertama, uang dan barang yang diserah terimakan merupakan harta yang halal. Nah, yang kedua, objek jual beli merupakan barang yang berbeda jenis di dalam klasifikasi harta riba agar tidak terjadi riba fadl maupun riba nasiah. Nah, yang ketiga yaitu penyerahan uang secara langsung di tempat akad. Yang keempat yaitu barang yang dipesan memiliki kriteria dan sifat yang jelas. Nah, yang kelima yaitu waktu penyerahan barang diketahui oleh kedua belah pihak. Nah, yang ketujuh yaitu barang yang dipesan bisa diserah terimakan. Bila melihat praktek jual beli akad salam di atas, kita dapat kemaslahatan atau keuntungan akan dirasakan oleh kedua belah pihak, yaitu penjual memperoleh kemaslahatan dan keuntungan berupa yang pertama yaitu mendapatkan modal untuk menjalankan usahanya dengan cara halal. Kemudian yang kedua, memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan pembeli karena biasanya tenggang waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan cukup lama. Nah, yang ketiga yaitu tidak perlu upaya yang mengeluarkan biaya tambahan untuk menghabiskan produk karena telah dibeli sebelumnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafina Firdausa, NIM 182. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah dari Fikih Muamalah Kontemporer yang mencakup tentang materi Q&A atau tanya jawab. Di sini saya akan membahas dari kelompok
makalah saya, yaitu kelompok 7, tentang akad istisna dan akad salam. Saya akan menjelaskan dulu sedikit tentang akad istisna dan akad salam. Akad istisna atau permesanan secara bahasa artinya meminta dibuatkan. Sedangkan menurut istilah atau terminologi artinya perjanjian terhadap barang jualan yang berada dalam kepemilikan penjual dengan syarat dibuatkan oleh penjual atau meminta dibuatkan secara khusus sementara bahan bakunya dari pihak penjual. Jadi maksud dari akad istisna adalah contoh saya sebagai pembeli atau konsumen dan teman saya sebagai penjual. Dia menjualkan barang, ibarat dia menjualkan tas kayak tas rajut seperti itu. Nah, kemudian saya memesan sesuai dengan selera saya. Jadi saya memesan tas kepada teman saya, tetapi dengan sesuai selera saya. Jadi tidak dengan model yang ada di sana. Saya memesan sesuai dengan kriteria atau sesuai dengan sesuai dengan kriteria yang saya miliki. Jadi tidak harus kita beli barang itu langsung jadi, tetapi kita bisa memesan sesuai dengan selera motif atau selera bahan dari kita sendiri. Dan untuk pembayarannya bisa di awal tunai ataupun di akhir tunai. Tidak harus kita membayar DP terlebih dahulu baru kita bisa dibuatkan tas, tetapi kita bisa memesannya terlebih dahulu dan membayarnya di akhir pembayaran juga tidak apa-apa. Kemudian saya akan melanjutkan yaitu akad salam. Secara etimologis, salam adalah menjual sesuatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari. Nah, jadi kalau untuk akad salam ini ibarat seperti tadi, saya sebagai pembeli atau konsumen, teman saya sebagai penjual tas serajut. Saya ingin memesan tas kepada teman saya, tetapi saya harus membayar DP terlebih dahulu. Tidak bisa jika kita memesan tas seperti akad istisna yang sebelumnya tadi saya jelaskan. Kalau akad istisna itu kan lebih kita memesan tas tetapi bayarnya bisa di akhir pembayaran atau di awal juga tidak apa-apa. Tetapi kalau ini untuk akad salam kita tidak bisa seperti itu, karena akad salam adalah kita membayarnya di awal muka. Jadi kita harus melunasi atau mengasih DP juga bisa, tapi kalau bisa emang harus dilunasi terlebih dahulu baru kita bisa memesan tas yang kita inginkan itu. Dan untuk akad salam sendiri seperti kayak model-model, kita bisa meminta sesuai kriteria tetapi harus membayarnya di awal muka. Oke, selanjutnya question akad istisna. Di awal akad istisna pemesanan rumah, saya merasa akad jual beli saya sah karena kebiasaan masyarakat di sini melakukan akad pemesanan, khususnya rumah, pembayaran tidak tunai di muka. Apakah akad jual beli saya harus diulang karena keraguan atau sempat teriyakini akad saya tidak sah? Jawabannya, kalau sudah ada transaksi syariah praktek istisna, diteruskan saja, tidak perlu di-cancel. Karena setiap bank syariah sudah memiliki Dewan Pengawasan Syariah atau disebut DPS yang ditugaskan untuk menjamin bahwa lembaga atau bank tersebut sudah sesuai dengan syariah termasuk akad istisna tersebut. Jadi jika Anda sudah melakukan transaksi sesuai praktek istisna, teruskan saja, tidak perlu di-cancel seperti ragu atau gimana, karena sudah ada Dewan Pengawasan Syariah dari bank syariah sendiri itu, dan yang ditugaskan untuk menjamin bahwa lembaga atau bank tersebut semua akadnya sudah sesuai dengan syariah termasuk akad istisna. Yang kedua, question akad salam. Apa perbedaan dari jual beli salam dengan menjual barang yang belum dimiliki? Bagi saya masih ada sesuatu yang samar di antara keduanya. Perbedaan antara akad salam dan menjual barang belum dimiliki sangatlah jelas. Ada beberapa poin.
perbedaan antara keduanya yaitu yang pertama, akad salam menjual barang berdasarkan kriteria dan bukan barang yang telah ditentukan. Dengan demikian, pada akad salam, saudara bebas mendatangkan barang dimanapun asalkan sesuai dengan kriteria yang disepakati. Sedangkan pada penjualan barang yang belum dimiliki, barangnya telah ditentukan bukan berdasarkan kriteria. Dengan demikian, penjual tidak bebas mendatangkan barang walaupun kriterianya sama. Yang kedua, perbedaan kedua adalah pada akad salam, pembayaran harus di muka dan lunas. Sedangkan pada penjualan barang yang bukan miliknya, pembayaran bisa dilakukan dengan cara tunai, terhutang atau hanya uang muka saja, sedangkan sisanya ketika barang telah diserahkan. Untuk itu, Q&A dari tugas UAS Fikih Muamalah Kontemporer sudah saya jelaskan, sudah saya jawab juga. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana implementasi akad istisna dalam KPR syariah. Saat ini tidak sedikit pengembang perumahan yang memasarkan rumah yang masih berbentuk konsep atau belum ada bentuk fisiknya. Sistemnya konsumen diminta untuk mencicil terlebih dahulu seiring produknya berjalan dan baru memiliki produk secara utuh saat proses serah terima. Cara mencicil rumah bagi yang belum memiliki dana tunai bisa dengan cara kredit atau mencicil kepada pihak bank. Terdapat dua jenis KPR yang dapat dipilih, yaitu KPR konvensional atau KPR syariah. Jika konsumen menggunakan KPR syariah untuk skema pembayarannya, pelanggan akan diarahkan untuk menggunakan akad istisna. Akad istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pesanan, pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau mustasni dan penjual atau sani. Sani akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, di mana ia dapat menyiapkan sendiri atau melalui pihak lain, atau dalam hal ini dapat disebut juga dengan akad istisna paralel, di mana pihak bank meminta bantuan kepada pihak ketiga. Pihak ketiga di sini yaitu perusahaan developer atau pengembang untuk dibuatkan sebuah rumah yang sesuai dengan spesifikasi yang telah diminta oleh nasabah. Jenis akad ini cocok dan lazim digunakan dalam layanan perbankan syariah yang menyediakan pembiayaan yang dilakukan secara angsuran. Adapun mekanisme pembiayaan istisna secara paralel digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, pengajuan dan pemenuhan syarat untuk kebutuhan pembangunan rumah. Yang kedua yaitu offering letter. Yang ketiga, pelaksanaan perjanjian pembiayaan istisna. Yang keempat, pelaksanaan transaksi dengan pihak pengembang. Yang kelima, membayar angsuran sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Yang ketujuh yaitu rumah diserahkan oleh developer pada konsumen yang telah terikat perjanjian. Sedangkan untuk metode pembayaran angsuran dapat dilakukan melalui berbagai cara. Yang pertama yaitu metode akad selesai, di mana bank melakukan pembayaran ke pihak pengembang, kemudian pihak bank hanya akan menerima pelunasan rumah ketika rumah sudah selesai dibangun. Pihak bank tidak menerima apapun dari nasabah selama proses pembangunan rumah. Biasanya, dalam hal ini, pihak bank menyarankan kepada nasabah untuk membuat sebuah tabungan.
Cara yang kedua yaitu dengan metode prosentase penyelesaian. Cara ini digambarkan seperti membayar angsuran per termin. Seperti ketika dinding sudah jadi, baru nasabah akan membayar. Begitu seterusnya sampai dengan bangunan selesai. Terakhir, yaitu dengan menggunakan cara bayar angsur, yakni keringanan pembayaran berupa angsuran masih bisa dibayarkan setelah rumah jadi. Dengan skema akad istisna ini, diharapkan agar lebih memudahkan masyarakat untuk dapat memperoleh tempat hunian yang sesuai yang diinginkannya. Selain itu juga metode ini lebih disarankan agar masyarakat dapat terhindar dari jeratan riba atau utang dengan angsuran yang memberatkan tiap cicilannya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.